Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih di sore hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi sudah lumayan capek ini seharian Capek ya? duduk. Tadi habis beraktivitas ya, Ibu ya? Iya, iya, Bu. Tapi siap kan untuk melaksanakan sesi coaching Insya sore ini? Allah, Bu. Iya, Insya kan sesuai Allah. dengan janji kita kemarin ya, bahwa hari ini, sore ini kita akan melakukan sesi coaching. Katanya Ibu Nurdiana ada yang ingin direncanakan begitu. Betul nggak, Bu Nurdiana? Betul, Bu. Oke, baik. Nah, kalau begitu, karena Ibu sudah siap, mari kita mulai sesi coachingnya kita ya, Ibu Nurdiana ya. Siap, Oke. Bu. Nah, sebelumnya apa tujuan atau agenda atau apa ya? Apa topik dari pembicaraan perencanaan kita pada hari ini? Topik perencanaan dari Ibu Nurdiana. Begini, Bu. Kan Iya. di sekolah saya kan sekarang ini masih banyak atau ada beberapa guru lah yang belum bisa istilahnya menggunakan IT. Uh, kita ketahui bersama kan sekarang uh, istilahnya yang booming itu PMM. Iya, Nah, betul. teman-teman masih banyak yang punya kendala untuk mengakses kemudian bagaimana melakukan perencanaan di PMM. Termasuk bagaimana membuat aksi nyata, terus bagaimana mengupload kinerjanya di PMM. Saya merasa terpanggil hati saya untuk membantu teman-teman supaya kendala-kendala yang mereka alami selama ini bisa istilahnya teratasi. Saya melihatnya begitu, Bu. Jadi saya berencana mau membantu mereka untuk mengatasi masalahnya. Yang saya tangkap dari topik yang diangkat tadi untuk perencanaannya itu mengenai penggunaan IT ya, Ibu ya, betul nggak? Iya, iya, Heeh. Nah, sekaitan dengan PMM dan segala macam penggunaan IT yang sekarang lagi ini ya dibutuhkan lah gitu ya. iya, Oke, betul, baik. Bu. Heeh. Nah, menurut Ibu Nurdiana, capaian apa sih yang ingin dikembangkan dalam 3 bulan ke depan? Harapan saya kalau ke depan itu saya bisa melakukan suatu kegiatan yang bisa membantu teman-teman di sekolah terkait penggunaan IT untuk keperluan apa namanya mempermudah mereka mengakses PMM. Harapan saya setelah saya mengadakan semacam bimbingan atau pelatihan, minimal teman-teman yang tadinya selalu bergantung sama teman yang lain untuk mengerjakan di PMM itu sudah mulai mau mengerjakan sendiri. Itu harapan saya 3 bulan ke depan ketika saya sudah melakukan tindakan itu. Oh, baik. Ibu tuh saya tangkap tadi Ibu Nurdiana mengatakan bahwa eh, ada beberapa rekan barangkali yang tergantung pada teman, begitu Bu ya? Iya. Nah, bisa dijelaskan situasi seperti apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Contohnya Ibu tuh Iya, kemarin kan termasuk ini penilaian kinerja itu kan hal yang baru. betul. Kemudian teman-teman saya lihat kekurangannya masih sering mau disuguhkan, istilahnya masih istilahnya dia enggan untuk mencari sendiri, jadi selalu mau disuguhkan. Akhirnya kemarin terus terang pengalaman kemarin ada beberapa teman yang hampir terlambat untuk melakukan perencanaan karena mereka belum paham
Saya pernah mencoba melakukan istilahnya bimbingan ke teman-teman, tapi masih ada ternyata yang masih lamban untuk memahami itu. Termasuk contohnya bagaimana menginput RHK, kemudian setelah itu bagaimana mengupload bukti-bukti dukungnya, dan bagaimana membuat rencana tindak lanjut. Itu yang istilahnya paling banyak kendala saya lihat teman-teman membuat refleksi. Kemudian yang kedua yang kemarin kan kita ditarget bagaimana menyelesaikan topik yang ada di PMM. Nah, itu juga saya melihat masih banyak kendala Ibu. Masih banyak kendala ya Ibu ya. Iya, Nah, tadi saya tangkap Ibu mengatakan teman-teman Ibu itu enggan ya mencari sendiri. iya, Nah, kemudian Ibu sebenarnya sudah melakukan action ya Ibu ya, tapi iya, ternyata mereka belum paham. Benar iya, ya Bu ya? Nah, betul. berarti memang di sini situasinya lumayan komplit ya karena sudah pernah diberikan bantuan begitu. Nah, eh, situasi ini apa sih yang mempengaruhi hal itu, Bu? Itu mungkin Bu masih senang berada di zona nyaman dan masih suka bergantung, dan mungkin memang teman-teman butuh istilahnya pendorong, penyemangat supaya mereka itu mau bergerak. Eh, Pada dasarnya di sini bagaimana supaya mereka bisa termotivasi. Nah, inilah yang ingin saya kembangkan 3 bulan ke depan. Apa trik-trik yang bisa saya lakukan supaya teman-teman ini di sekolah mau bergerak, istilahnya berubahlah, berpindah dari zona nyamannya, berubah untuk ke arah yang lebih mengikuti perkembangan, karena tuntutannya memang sekarang kita harus melek teknologi, istilahnya tidak gaptek, sehingga kita tidak tertinggal seperti itu harapan Betul. saya. Iya, sangat bagus sekali apa yang Ibu ungkapkan itu mengenai harapan Ibu ya. Nah, boleh dikata ini juga sebenarnya situasi yang diinginkan oleh Ibu Nurdiana ya. Iya, betul. Betul. Nah, eh, apa yang bisa membuat itu terwujud, Ibu? Tentunya untuk mewujudkan apa yang saya rencanakan, pasti saya Iya, tidak bisa bergerak sendiri, Bu. betul. Saya melihat potensi atau aset yang ada di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya sudah ada komunitas praktisi yang saya sudah gagas bersama teman-teman. Sisa di sini inilah wadah yang akan rencananya saya akan jadikan sebagai wadah untuk bagaimana supaya teman-teman bisa memanfaatkan komunitas itu sebagai tempat berbagi pengalaman, kalian mencurahkan keresahan teman-teman, sehingga disinilah nanti kami yang berperan yang memiliki teman-teman yang memiliki apa istilahnya kemampuan lebih bisa memberikan ceritanya semacam berbagi praktik baik ke teman yang belum. Kemudian yang kedua, tentunya pasti saya butuhkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, karena biar bagaimana tetap dia memiliki kewenangan di dalam sekolah. Dan yang ketiga, sarana prasarana pendukung. Tentunya kalau kita berbicara masalah IT, tentunya pasti jaringan harus memadai. Mungkin itu Ibu. Oh iya. Jadi menurut Ibu Nurdiana, apa ukurannya bahwa capaian tersebut itu sudah tercapai? Kalau ukurannya apabila itu saya anggap sudah tercapai, itu nanti guru sudah pada berlomba mau mengerjakan PMM yang ada di topik apa di topik yang ada di PMM, kemudian mereka secara mandiri tanpa bergantung sama orang lain sudah bisa mengakses sendiri penilaian kinerjanya di PMM. Begitupun mengisi refleksinya, rencana tindak lanjutnya tidak bergantung lagi sama satu orang. Iya. Itu harapan saya.
Iya, betul sekali ya. Jadi ketergantungan itu bisa dihilangkan berarti membangun kemandirian dari rekan-rekan guru ya, Ibu ya. Iya, Oke, nah tadi juga saya tangkap sebelumnya bahwa Ibu mengatakan Ibu itu sudah punya aset atau potensi di dalam sekolah ya, Ibu ya. sudah Utamanya Bu. komunitas belajarnya Ibu. Nah, itu sangat bagus sekali sebagai wadah untuk Ibu melakukan mengembangkan perencanaan ini. Iya. Jadi apa gagasan untuk mewujudkan yang telah Ibu rencanakan tadi, yang telah Ibu apa ya, usahakan untuk direncanakan sebaik mungkin? Gagasan saya ingin melakukan suatu kegiatan di mana ini saya akan mengajak teman-teman di waktu senggangnya mereka, karena ketika kita mengajak mereka tetapi tidak pada istilahnya tempatnya, mereka tidak istilahnya tidak berminat untuk mengikuti, maka pasti mereka tidak senang mengikuti kegiatan itu. Jadi saya akan mengajak rekan untuk memanfaatkan komunitas praktis yang telah kami bentuk bersama untuk belajar di situ, khususnya terkait dengan penggunaan ini IT, kemudian bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Belajar yang sekarang booming. Intinya kita dituntut untuk selalu mengakses itu. Jadi di komunitas berbagilah, komunitas belajarlah, nanti rencana saya akan kembangkan kapan saja waktu yang dibutuhkan untuk berbagi, disitulah kami akan berlatih bersama teman-teman. Dan adapun mungkin pemateri atau yang bisa berbagi praktik baik itu kami tidak tentukan, siapa saja yang ingin berbagi praktik baik. Mungkin itu Bu. Iya, tadi saya tangkap Ibu mengatakan bahwa eh, mm, apa ya, melihat kapan mereka kelihatannya berminat ya. Karena kalau tidak berminat tidak bisa kita arahkan untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan tadi ya, Ibu Nurdiana ya. Nah, eh, dari pengamatan Iya Bu. Ibu di sekolah, bagaimana sih sebenarnya eh, apa ya? eh, Kalau misalnya dari minat itu kapan gitu loh mereka terlihat berminat dengan apa yang eh, ibu pernah lakukan. Ibu kan sudah pernah nih melakukannya. Nah, kira-kira kapan mereka itu ini ya berminat, memunculkan minatnya mereka begitu? Kalau saya mengamati ketika mereka punya kendala, Iya, baru mereka mau langsung berminat curhat. ibu ya. Iya, curhat. Bagaimana nih Iya disitulah betul, tempat saya langsung bagus mungkin kita kumpul lagi di komunitas praktisi, kita berbagi di situ. Kalau banyak yang berpikir, iya biasanya itu masalah lebih cepat terselesaikan. betul Biasa sekali, saya seperti itu, Bu. betul. Ngajak mereka bincang-bincang berapa-berapa saja. Saya tidak pernah target bilang harus kita semua ikut. Jadi kalau ada mungkin 2 3 orang ketika kami duduk di ruangan itu, Iya. ada yang nimbrung, ada yang penasaran apa ya, oh mungkin ada lagi yang dibicarakan, mereka gabung Betul lagi. sekali. Iya, Pokoknya seperti Ibu, itu. Ibu terus mengamati ya, sehingga Iya, apa yang tadi sudah Ibu ungkapkan untuk dikembangkan itu bisa betul-betul matang perencanaannya ketika kita sudah tiba pada eh, penjadwalan begitu maksudnya iya, Ibu ya. iya. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira eh, dukungan dari siapa nih yang Ibu butuhkan supaya apa yang Ibu rasa perlu dikembangkan tadi itu dapat terwujud? Nah, itu tadi terutama dukungan pertama ya dari kepala sekolah, karena biar bagaimana dia yang memiliki kewenangan di sekolah, Betul, kemudian tentunya dukungan dari teman-teman, karena meskipun saya menginginkan hal yang seperti ini, tetapi ketika tidak ada dukungan dari teman-teman atau warga sekolah,
saya yakin dan percaya rencana sebaik apapun itu mungkin kita tidak bisa raih sesuai apa yang kita harapkan. Iya. Demikian, Bu. Jadi berarti Ibu sangat berharap sekali ya bahwa dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat itu bisa memaksimalkan apa yang direncanakan ya Bu ya. Tadi, oke baik Bu. Dukungan seperti apa sih yang Ibu Nurdiana butuhkan itu? Seperti ini misalnya kalau saya istilahnya uh, membutuhkan termasuk kalau dari kepala sarana prasarana sekolah mungkin disiapkan. Oh iya, Sarana prasarana sekolah disiapkan, kemudian bentuk dukungan dari teman-teman, mereka apresiasi kegiatan itu istilahnya tidak acuh ketika ada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan, mereka care dengan itu. Seperti betul. itu. Iya, betul sekali, Ibu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan Uh, perencanaan Ibu ini? ini bukan kalau penilaian kinerja kan ini berakhir di bulan Juni. Iya, Nah, ini kan lagi ada tahap untuk semester genap. Saya mengevaluasi kemarin semester ganjil seperti itu keadaannya. Jadi saya berencana nanti ke depan saya akan dekat-dekat ini saya akan mulai untuk menerapkan menjalankan perencanaan itu supaya berjalan nanti semester genap tidak seperti lagi semester ganjil sekarang. iya. Oke, sangat luar biasa apa yang Ibu ini ya. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari diskusi kita nih sore ini? Kesimpulan saya setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa istilahnya lebih terarah untuk melakukan perencanaan ke depan berkat dari percakapan kita termasuk tadi beberapa rentetan pertanyaan yang sudah diutarakan oleh Ibu Evi ini membantu saya menyusun struktur istilahnya pemikiran saya menyusun perencanaan ke depan. Terima kasih Bu, itu yang bisa saya simpulkan dari kegiatan ini. Oke, Alhamdulillah berarti Ibu sudah punya struktur perencanaan ya. Iya, Oke, berarti tujuan dari coaching kita sudah diperoleh ya Ibu ya. iya. Alhamdulillah. Nah, Terima eh, kasih Bu. terima kasih juga. Jangan sungkan Ibu ya kalau misalnya ada masalah atau ada perencanaan berikutnya atau apalah, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dalam sesi coaching Oke, selanjutnya. nanti di luar Zoom kita ngobrol Iya, lagi. iya, sangat dinantikan loh Ibu Terima jadwal kasih Ibu. untuk berdiskusi dengan Ibu ya. Iya, Oke, baik. nanti, Untuk sesi ini kita akhiri Ibu ya. Oke, iya. terima kasih atas waktu dari Ibu Nurdiana. Saya akhiri dengan Sama-sama ucapan Ibu, saya Alhamdulillah. ucapkan Uh, terima kasih uh. karena sudah terbantu. Assalamualaikum Ibu Nurdiana. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati mak saya, ndak tahu mas saya